Oke, teman-teman bisa kalau ada yang mau ikut ngerjain zahirnya bisa dimasukin dulu data BU yang udah dikasih ke Amel di grup. Kita langsung aja ke transaksi 1. Sebenarnya transaksi zahir untuk yayasan itu nggak beda jauh sama pas perusahaan dagang. Cuman bedanya di beberapa bagian aja. Mungkin kayak eh, di bagian salesman pas perusahaan dagang kan kita masukin. Kalau di yayasan tuh kita nggak ada masukin salesman gitu-gitu. Terus sama di bagian keterangan dalam input zahirnya tuh di yayasan lebih detail aja. Oke, langsung aja ke transaksi 1. Itu ada bukti terima sumbangan. Jadi langkah-langkahnya itu kita ke penjualan, ke menu penjualan, terus ke invoice penjualan, lalu tambah data. Iya. Sebelumnya teman-teman kan saya nggak tahu kalian udah selesai nyatetnya atau belum, atau kecepatan atau enggak. Jadi kalau misalnya saya kecepatan, tolong bilangin ya. Oke, lanjut ke nama pelanggannya, bisa dicari PT Sekar Clothes. Ya, nomor fakturnya TM strip 001. Tanggalnya 1 Maret. Satu Maret 2023. Nah, itu karena di transaksinya termnya itu ada cash, jadi di bagian jasa sama tunainya kalian checklist. Ya. Lalu di bagian deskripsi pesanan, tulis pendapatan sumbangan. Ya, kodenya bisa diklik 2 kali. Cari kode pendapatan sumbangan atau hibah. Ya, itu. Dikirimnya klik 1, ketik 1. Harganya 25 juta sesuai ada yang di modul. Ya, langsung ke tanggal pengirimannya, Kak. Tanggal 1 Maret 2023. Nah, kalau di yayasan ini tanggal pengiriman sama tanggal faktur itu sama ya, teman-teman. Salesman-nya nggak usah diisi. Terus di bagian total setelah pajak, Kak. Oh iya. Lalu di bagian total setelah pajak, diklik tanda segitiganya, terus kalian cari akun bank BTN. Ya, kenapa masuk bank BTN? Karena penerimaan sumbangan ini, transaksi penerimaan sumbangannya itu ngaruh ke akun bank BTN. Kalian bisa lihat di kebijakan yang ada di halaman depan. Itu bisa lanjutkan aja. Ya, oke. Terus di bagian keterangannya, Kak, ketinggalan. Di bagian keterangannya diketik penerimaan sumbangan berupa uang tunai. Nah, ini salah satu perbedaannya ya, teman-teman. Kalau di perusahaan dagang kan kita nggak terlalu nulis keterangannya kan. Kalau di yayasan itu keterangannya harus ditulis. Oke, lanjut, bisa rekam aja, Kak. Iya. Nah, untuk lihat jurnalnya, kalian bisa ke invoice penjualan ke bagian daftar data. Iya. Terus klik itunya, terus diklik pencet F2. Bisa nggak, Kak? Kalau nggak bisa berarti Shift plus F2. Nggak muncul ya?
Nah, gitu. Untuk lihat jurnal, pokoknya kalian ke daftar data, terus klik Shift plus F2. Ini halaman berapa? Dionisia, ini halaman yang transaksi 1 pokoknya. Yang yayasan. 37. Ya itu. Makasih, Ignatius. Oke, lanjut ke transaksi 2. Transaksi 2 itu ada bukti kas keluar. Kalau bukti kas keluar itu masuk ke menu kas dan bank. Ya, terus ke kas keluar, tambah data. Yep. Nah, akun kasnya tetap Bank BTN karena di kebijakan kalau lebih dari 5 juta itu pakai Bank BTN ya, teman-teman. Penerimanya bisa dicari karyawan. Ada nggak, Kak? Nggak ada. Kalau nggak ada, bikin baru. Ya, tipenya employee. Oke. Lalu cek no-nya bisa diketik, Kak. BKK strip 001. Tanggalnya 2 Maret. 2 Maret 2023. Memonya jangan lupa ditulis. Memonya itu kalian sesuaiin sama keterangan yang ada di transaksinya. Jadi memonya itu pembayaran, utang, gaji karyawan, bulan Februari 2022. 2022. Iya. Terus kodenya, karena ini bayar utang, jadi ngaruh ke akun utang gaji. Ya. Nilainya sebesar 25 juta. Lalu klik sebesar, kalau udah bisa langsung rekam. Lalu untuk lihat jurnalnya, sama ya caranya teman-teman ke kas keluar, terus klik yang daftar data, lalu kalian pilih transaksinya, terus klik Shift plus F2. Nah, gitu. Oke, lanjut ke transaksi 3. Teman-teman kalau aku kecepatan, bilang aja ya. Transaksi 3 itu kita masuk ke transaksi bukti kas masuk. Jadi ini masuk ke menu kas dan bank lagi, tapi ke yang kas masuk. Ya, bisa ditambah data. Ya, terus akun kasnya Bank BTN, betul. Darinya cari karyawan. Tuh, ya. Cek nomornya bisa diisi BKM strip 001. Tanggalnya 3 Maret 2023. 2023, Kak. Oh ya udah. Yep.
Memonya jangan lupa diisi penerimaan pembayaran piutang. Penerimaan pembayaran piutang karyawan bulan Februari 2023. Ya, kodenya bisa diklik 2 kali. Karena ini pembayaran piutang, jadi kita pakai akun piutang karyawan. Ya, piutang karyawan. Nilainya sebesar 10 juta rupiah. Klik sebesarnya jangan lupa, terus bisa langsung rekam. Transaksi 4, ada yang mau bantu baca soalnya? Teman-teman? Oke, boleh. Dionisia baca yang transaksi 4 ya. Transaksi 4 Yayasan Edi Kampa Jalan Junda Tulisan nomor 34 Jakarta. Nomornya itu BKM Passport 002 tanggal 4 Maret 2023, temunya cash. Bukti kas keluar dibayarkan kepada PT Cahaya Elektronik. Alamatnya Jalan Indah Seri nomor 10 Bandung. Jumlahnya 17.050.000. Keterangannya, pelunasan utang atas faktur CE-020223 dalam kurung dikenakan denda 10%. PT Cahaya Elektronik atas nama Zul. Oke, terima kasih Dionisia. Boleh ditulis namanya? Kita langsung masuk ke zahirnya. Yang transaksi 4 itu apa? Kedengeran suaranya. Transaksi 4 kita masuk ke menu pembelian. Ya, terus ke pembayaran utang. Oke, pembayaran utang, terus akun kasnya Bank BTN karena karena pembayaran utang itu ngaruh ke akun Bank BTN. Itu ada di kebijakan ya, teman-teman. Terus penerimanya bisa cari Cahaya Elektronik, cek nomornya bisa diisi BKK strip 002, tanggalnya 4 Maret 2023. Ya, memonya jangan lupa diisi pelunasan piutang. Nah, nomor invoice-nya kalian bisa klik invoice yang ada di keterangannya itu, yang CE strip 02, yaitu klik OK. Ya, terus di bagian dendanya, di bagian biaya yang di bawah, yaitu ditulis 1.550.000. Ya, 1.550.000 itu didapat dari 15.500.000 dikali 10%. 15.500.000 itu kalian bisa lihat di tabel vendor. Ya, di tabel vendor kan dia Cahaya Elektronik ini salah satu vendor ya. Terus dia telat gitu bayarnya, makanya dikenain denda 10%. Makanya 15.500.000 dikali 10%. Nah, hasilnya kalian masukin ke biaya. Kalau udah,
bisa klik sebesarnya, lalu rekam. Ya. Klik batal dulu, Kak. Nah, untuk lihat jurnalnya, sama ya teman-teman caranya. Ke daftar data, terus klik Shift plus F2. Ya. Ya, lanjut ke transaksi 5. Ada yang mau bantu baca lagi soalnya? Halo teman-teman? Ada yang mau bantu baca transaksi 5? Adinda. Tadi Adinda duluan deh. Oke, boleh Adinda? Yang faktur pembelian ya, Kak? Iya, betul. PT Cahaya Elektronik, nomor INV strip 001, tanggal 6 Maret 2023, termnya N/30. Faktur pembelian kepada Yayasan Tadika Mesra, alamat Jalan Bunda Pelita nomor 34 Jakarta, jumlah Rp11.100.000. Keterangan penambahan peralatan berupa laptop untuk keperluan operasional. Nama alat AC Polili, jumlah 2 buah, harga 5 juta, total 10 juta, PPN-nya 11%. Subtotal 10 juta, PPN 1.100.000, uang muka 5 juta, totalnya 6.100.000. Yayasan Tadika Mesra, Haji Mutu, PT Cahaya Elektronik, Zul. Oke, makasih Adinda. Boleh ditulis namanya? Oke, Kak. Iya. Nah, transaksi 5 ini kita masuk ke menu pembelian, invoice pembelian, klik tambah data. Ya, terus cari nama pemasoknya itu PT Cahaya Elektronik. Yang ada di paling atas ya, teman-teman. Di modul. Terus nomor pembeliannya INV strip 001. Nomor PO nggak usah diisi, langsung ke tanggal faktur. Tanggal fakturnya itu 6 Maret 2023. Ya, keterangannya ditulis penambahan peralatan berupa laptop untuk keperluan operasional. Ya, terus di nomor barang kalian klik 2 kali. Nah, ini kan AC Polili belum ada ya, jadi kita tambahin barang baru. Klik baru. Ya. Kode barangnya bisa ditulis B-001. Ya, deskripsinya AC Polili. Ya, Poli. Terus ke bagian kode akun dan HPP-nya, Kak. Ya. Itu yang di checklist hanya yang dibeli. Sifatnya itu hanya yang dibeli. Ya. Harga pokok tetap Vivo. Di bagian kode akunnya yang biaya itu beban program 1 kalian ganti jadi peralatan. Kok pelan-pelan? Oh iya, maaf. Kamu sampai mana, Dionisia? Lalu yang sifat teknis dibeli. Terus Oke. Iya, maaf ya. Saya ulang lagi deh. Itu rekam dulu, Kak. Oke.
oke. Udah. Pokoknya yang sifatnya ini kalian checklistnya cuman yang di bagian dibeli, harga pokoknya juga yang Vivo, kode akunnya di biayanya itu kalian ganti jadi peralatan. Udah itu aja sih yang diganti. Kalau kelompok barang yang operasional pendidikan ini nggak usah diganti. Udah. Kalau udah bisa langsung rekam. Nah, itu klik OK. Ya, diterimanya tulis 2. Harganya 5 juta. Nah, ini kan ada pajak ya, teman-teman. Ada PPN. Jadi, kalian pilih yang PPN. Tanggal pengirimannya tanggal pengirimannya sama 6 Maret 2023. Udah mau habis ya Jimitnya. Ya, terus ini kalau udah jangan diklik rekam, tapi kalian klik yang rekam draft. Ya, itu diklik. Karena di modul itu kan ada uang muka ya teman-teman sebesar 5 juta. Makanya kita nggak langsung klik yang rekam, tapi dimasukin dulu ke rekam draftnya supaya uang mukanya bisa dimasukin. Gitu. Kalau udah klik rekam draft, terus batal. Nah, terus kita ke bagian pembelian, uang muka pembelian. Di paling bawah, Kak, yang oranye. Nah, itu klik tambah data. Nah, akun kasnya diklik Bank BTN. Vendornya dari Cahaya Elektronik. Refnya bisa diisi INV strip 001. Tanggalnya jangan lupa diganti 6 Maret 2023. Sebesar 5 juta. Seperti yang ada di modul. Pokoknya di bagian uang muka pembelian ini, kalian masukin datanya sesuai di modul. Memonya nggak usah diisi, pajaknya juga nggak usah diisi. Jadi bisa langsung rekam. Ya. Kalau udah rekam, kita masuk ke transaksi yang sebelumnya lagi. Yang tadi direkam draft itu. Ke pembelian, invoice pembelian, terus ke daftar data. Nah, ini kan yang tadi kita masukin rekam draft. Kalian klik transaksinya, terus Kak. ya. Tadi kan ke pembelian, invoice pembelian. Terus kemana? Ini yang sesudah uang muka pembelian kan? Iya. Iya. Ke pembelian, invoice pembelian, terus ke daftar data. Ke daftar data, terus pilih invoice-nya. Pilih invoice yang tadi direkam draft. Terus kalau udah, kalian masukin di bagian dibayar atau uang muka. Di bawah, Kak. Dibayar atau uang muka. Sebelahnya. Sebelah kanan. Ya. Dibayar atau uang muka ini, kalian klik tanda segitiga yang kecil itu. Nah. Iya. Nah, ini kan ada uang muka pembelian yang tadi udah kita masukin. Kalian checklist, terus klik OK. Nah, gitu. Jadi uang mukanya udah ke input nih. Soalnya kalau manual itu nggak bisa, jadi kita harus masukin lewat
menu uang muka pembeliannya gitu. Terus kalau udah bisa langsung rekam. Ya. Untuk lihat jurnalnya sama ya teman-teman caranya. Kak, kita ganti link dulu ya. Oke. Kita ganti link teman-teman. Kita ganti link dulu ya teman-teman. Silakan keluar. Oke, ini bisa dilanjut ya. Tadi kita terakhir di transaksi 5, lanjut ke transaksi 6. Transaksi 6 itu ada transaksi bukti terima sumbangan. Ada yang mau bantu baca? Ya, boleh, Ignatius. Ya, transaksi 6 bukti terima sumbangan dibayarkan kepada PT Cahaya Tiara di alamat Jalan Sukaseneng Aja nomor 5 Jakarta dengan jumlah 35 juta rupiah dengan keterangan penerimaan sumbangan berupa uang tunai. Yayasan Tadika Mesra Haji Mutu Panti Asuhan Kasih Harapan Haji Mimin. Maaf berisik Kak, lagi di kampus deh soalnya. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya Ignatius. Boleh ditulis namanya? Oke, jadi transaksi 6 ini sama kayak transaksi sebelumnya. Yang transaksi 1. Jadi ini masuk ke menu penjualan. Penjualan, invoice penjualan. Jadi kalau bukti terima sumbangan itu masuknya ke invoice penjualan ya teman-teman. Ya, nama pelanggannya bisa dicari PT Cahaya Tiara. Oke. Nomor fakturnya TM strip 002. Tanggal fakturnya 7 Maret 2023. Nah, di sini kan termnya cash ya. Jadi bagian jasa dan tunainya itu harus kalian checklist. Di bagian keterangannya jangan lupa ditulis penerimaan sumbangan berupa uang tunai.
Ya, deskripsi pesanannya, ketik pendapatan himbangan. Pendapatan sumbangan. Aku nggak lagi ngobrol kamu. Ya, kodenya pendapatan sumbangan atau hibah. Dikirimnya klik ketik 1. Lanjut ke harga, Kak. Harganya masukin 35 juta. Sabar Kak, Iya. ketinggalan ini baru sampai normal. Saldo normal. Iya. Yang mana itu? Banget. Kan yang keterangan penerimaan sumbangan berupa uang tunai. Iya. Nah, itu nggak tahu. Balik ke zahirnya aja, Kak. Ya, tadi kan terakhir di keterangan penerimaan sumbangan berupa uang tunai. Terus deskripsi pesanannya, ketik pendapatan sumbangan. Kodenya bisa dicari pendapatan hibah atau sumbangan. Kode apa kodenya Kak? Kodenya pendapatan hibah atau sumbangan. Nah, tuh. Nah, dikirimnya itu selalu 1 kalau yang bukti terima sumbangan. Dikirimnya 1. Harganya 35 juta. Itu lihat di modul. Harga 35 juta. Kalau udah langsung ke tanggal pengirimannya. Tanggal pengirimannya 7 Maret 2023. Sama kayak tanggal faktur. Ya, terus di bagian total setelah pajak, diklik yang tanda segitiga, terus masukin Bank BTN. Ya, oke, terus lanjutkan. Nah, kalau udah bisa langsung rekam. Ya. Lanjut ke transaksi 7. Transaksi 7 tuh bukti pemberian sumbangan juga. Bukti pemberian sumbangan, ada yang mau bantu baca nggak? Transaksi 7. Baru berapa orang nih yang dapat nilai max? Baru 3 orang. Sama yang tadi. Ayo, ada yang mau bantu baca transaksi 7? Gak ada yang mau bantu baca? Rahmawati, oke boleh. Transaksi 7 merupakan bukti pembelian sumbangan dari Yayasan Tadika Mesra nomor TM003 tanggal 9 Maret 2023 term fast diterima dari Panti Asuhan Kasih Ayah alamat Jalan Pasir Putih nomor 25 Jakarta, jumlah senilai Rp 23 juta rupiah, keterangan pemberian santunan kepada anak-anak panti asuhan dengan perwakilan dari Yayasan Tadika Mesra Haji Mutu dan Panti Asuhan Kasih Ayah Haji Mamat. Oke, makasih Rahmawati. Boleh ditulis namanya? Terima kasih. Transaksi 7 ini, iya. Transaksi 7 masuk ke menu kas dan bank, kas keluar.
klik tambah data, ya. Terus akun kasnya Bank BTN, penerimanya Panti Asuhan Kasih Ayah. Kalau nggak ada, buat baru. Ya, buat baru tipenya others. Ya, pokoknya selain yang ada di daftar tabel vendor atau daftar pemberi sumbangan yang ada di depan, itu kalian pilihnya tipenya others. Terus ditulis perusahaannya Panti Asuhan Kasih Ayah, terus kalau udah bisa klik iya. Oke. Cek nomornya, ketik TM strip 003. Tanggalnya tanggal 9 Maret 2023. Memonya jangan lupa diisi pemberian santunan kepada anak-anak panti asuhan. Ya, kodenya bisa diklik 2 kali. Cari akun beban santunan. Nggak ada. Kalau nggak ada akun beban program 1. Oh enggak, beban program 2 boleh. Ya, kalian edit. Ganti jadi beban santunan. Kalau udah, klik rekam. Oke. Nilainya diisi 23 juta. Terus jangan lupa klik sebesarnya. Kalau udah boleh rekam. Lanjut ke transaksi 8. Itu ada transaksi bukti pemberian sumbangan. Transaksi bukti pemberian sumbangan sama kayak transaksi sebelumnya ya, yang transaksi 7. Jadi ke kas dan bank, kas keluar, tambah data. Akun kasnya juga sama, Bank BTN. Ya, penerimanya kalian cari SMA Sinar Matahari. Kalau nggak ada, bikin baru. Tipenya others. Perusahaannya SMA Sinar Matahari. Kalau udah, klik rekam. Ya. Nah, ceknya bisa diketik TM strip 004. Tanggalnya 13 Maret 2023. Maret 2023. Memonya jangan lupa ditulis pemberian bantuan pendidikan kepada sekolah. Ya, kodenya bisa dicari beban bantuan pendidikan. Kalau nggak ada, beban program 3 kalian edit jadi beban bantuan pendidikan. Aduh, berisik banget. Ya, beban bantuan pendidikan. Nah, masuki nilainya sebesar 17 juta. Jangan lupa klik sebesarnya, terus rekam.
Oke. Lanjut ke transaksi 9. Ada yang mau bantu baca? Saya Kak, Oke, boleh Zakwan. tunggu ya Kak. Ya. Transaksi 9 ya Kak? Iya, betul. Yayasan tadi ke Mesra. Nomor BKK strip Sendiri doang. 003 tanggal 15 Maret Gak usah main 2023. Saya ajak mainan mobil Bukti remote. kas keluar. Dibayangkan kepada PT Cahaya Elektronik jumlah 6.100.000 rupiah. Keterangan pelunasan utang atas faktur INFV strip 001 PT Cahaya Elektronik Zul. Terima kasih Kak. Oke. Makasih Zakwan, boleh ditulis namanya? Waduh. Transaksi 9 ini kita masuk ke pembelian, ke pembayaran utang. Karena di keterangannya kan tulisnya pelunasan piutang. Bawa jangan berisik ih. Ya, jadi ke pembayaran utang, akun kasnya itu Bank BTN. Karena pembayaran utang ngaruh ke Bank BTN. Terus penerimanya kalian pilih Cahaya Elektronik. Nah, cek nomornya, ketik BKK strip 003. Tanggalnya pilih 15 Maret 2023. Udah ya. Terus memonya jangan lupa diisi pelunasan utang. Ya, pelunasan utang atas faktur INV strip 001. Nah, nomor invoice-nya kalian klik 2 kali, pilih invoice-nya. Ya, baru keluar. Kalau udah, klik sebesarnya, jangan lupa. Nah, kalau udah langsung rekam. Ya. Lanjut ke transaksi 10. Ada yang mau bantu baca? Ayo teman-teman, transaksi 10 ada yang mau bantu baca? Nggak ada? Ya udah langsung aja, transaksi 10 itu ke menu penjualan, terus invoice penjualan. Terus tambah data. Nama pelanggannya cari PT Jaya Aribadi. Oke. Nomor fakturnya ditulis TM strip 005. Tanggal fakturnya 17 Maret 2023. Keterangannya jangan lupa diisi penerimaan sumbangan berupa uang tunai.
Nah, ini kan di termnya cash ya, jadi jasa dan tunainya jangan lupa di checklist. Kalau udah langsung ke deskripsi pesanan, diketik pendapatan sumbangan. Ya, kodenya bisa kalian cari pendapatan hibah atau sumbangan. Dikirimnya 1, harganya dimasukin 14 juta. Tanggal pengirimannya sama kayak tanggal faktur, 17 Maret 2023. Nah, terus kalau transaksi bukti terima sumbangan, jangan lupa di bagian total setelah pajaknya, yang ada segitiga kecilnya, kalian ganti kodenya jadi Bank BTN. Kenapa Bank BTN? Karena setiap penerimaan sumbangan itu ngaruhnya ke akun Bank BTN. Itu ada di kebijakan. Kalau udah, boleh langsung rekam. Lanjut, transaksi 11. Ada bukti pemberian sumbangan. Jadi bukti terima sumbangan sama bukti pemberian sumbangan itu beda ya teman-teman akunnya. Kalau bukti pemberian sumbangan nih transaksi 11 masuknya itu ke akun kas dan bank. Terus kas keluar. Terus tambah data. Nah, akun kasnya itu Bank BTN. Penerimanya BNPB Bekasi. Kalau nggak ada, bikin baru. Tipenya others. BNPB Bekasi. Ya. Oke. Cek nomornya. Masukin TM strip 006. Tanggalnya 20 Maret 2023. Memonya diisi pemberian sumbangan untuk korban bencana alam. Ya. Kodenya beban bantuan bencana alam nggak ada ya. Kalau nggak ada, beban lain bisa kalian edit. Harusnya yang beban program 3 sih tadi, tapi karena udah dipakai, jadi kita pakai yang beban lain aja. Beban lain diganti jadi beban bantuan bencana alam. Bantuan bencana alam. Karena di keterangannya kan itu pemberian sumbangannya untuk bencana alam ya. Jadi kita ganti akunnya beban bantuan bencana alam. Kalau udah oke. Nilainya bisa dimasukin 27 juta. Kalau udah sebesarnya jangan lupa diklik. Lalu rekam. Kita lihat jurnalnya dulu Kak. Ke kas keluar. Ya tadi yang BNPB. Terus klik Shift plus F2. Oke, batal. Kita lanjut ke transaksi 12. Transaksi 12 nggak ada yang mau bantu baca? Soalnya? Ada yang mau bantu baca? Transaksi 12? Baca aja kok.
Nggak ada? Kansa. Oke, boleh Kansa. Transaksi 12 itu ada bukti kas keluar dibayarkan kepada PT Plaza Mobil dengan nomornya itu BKK strip 004 tanggal 23 Maret 2023 dengan sejumlah 10.500.000 keterangannya pelunasan utang atas faktur PM strip 250223 dengan menggunakan giro yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2023. Oke, makasih Kansa. Boleh ditulis namanya? Transaksi 12 ini masuk ke menu pembelian, pembayaran hutang. Di keterangannya kan tertulis pelunasan hutang ya. Jadi kita masuk ke menu pembayaran hutang, akun kasnya Bank BTN. Ya, terus penerimanya tadi udah ya PT Plaza Mobil, cek nomornya diketik BKK strip 004, tanggalnya 23 Maret 2023. Memonya pelunasan utang atas faktur PM strip 250223. 0223 ya. Terus ini kan di keterangan pelunasan utangnya dengan menggunakan giro. Jadi bagian gironya jangan lupa kalian checklist. Terus ke bagian nomor invoice, klik 2 kali. Nah, kalian pilih invoice-nya. Kalau udah, bisa langsung klik sebesar. Ya, terus rekam. Nah, karena kalian tadi checklist giro, akan muncul informasi transaksi giro. Kalian masukin nomor giro dan jatuh temponya itu sesuai dengan yang ada di modul. Nomor gironya itu 001. Ya, terus jatuh temponya 26 Maret 2023. Berisik banget. 26 Maret 2023. Ya, terus oke. Kalau ada konfirmasi, kalian klik tidak. Jangan pencet ya, klik tidak. Nah, terus oke. Nah, di transaksi ini yang ada giro kayak gitu, kita nggak bisa lihat jurnalnya karena belum dicairkan gitu ya. Lanjut ke transaksi 13. Bukti kas keluar. Transaksi 13 itu langsung aja ke menu kas dan bank. Ke kas keluar, terus tambah data. Nah, akun kasnya, ada yang tahu ini kita pakainya akun kas Bank BTN atau pakai akun kasnya kas? Boleh lihat di kebijakan dulu, ada yang tahu? Pakainya yang kas, Kak. Iya, kenapa? Karena sesuai kebijakannya kalau misalkan pengeluaran kasnya kurang dari 5 juta itu bayar pakai kas. Iya, betul. Ya, makasih ya Ignatius. Nanti Kamel bisa ditambahin plus nilai maksnya untuk Ignatius. Ya, betul ya kata temennya, itu kita pakai akun kasnya kas karena pengeluarannya kurang dari 5 juta. Lanjut, penerimanya
kalian pilih PLN Telkom. Kalau nggak ada, buat baru, tipenya others. Aduh, berisik banget. Ya, ceknya jangan lupa ditulis BKK strip 005. Tanggalnya 24 Maret 2023. Memonya pembayaran listrik dan telepon bulan Maret. Ya, kodenya kalian klik 2 kali. Cari akun beban listrik dan telepon. Nah, ini kan adanya beban listrik, jadi kalian edit aja beban listriknya, tambahin jadi beban listrik dan telepon. Tambahin dan telepon aja. Dan telepon. Oke. Nilainya kalian isi 4.500.000. Kalau udah jangan lupa klik sebesarnya, terus bisa langsung direkam. Lanjut transaksi 14. Ada yang mau bantu baca? Terakhir nih, nilai max terakhir. Transaksi 14, ada yang mau bantu baca, teman-teman? Nggak ada? Nggak ada yang mau bantu baca? Baru 5 orang doang nih hari ini. Aduh, berisik banget. Halaman berapa, Kak? Aduh, ketinggalan jauh banget kamu. Halaman berapa tuh, teman-teman? Halaman 43. Tuh, halaman 43. Ya, boleh deh, Mas Ita aja yang baca. Transaksi 14. Iya, Kak, bentar. Ya. Yayasan Tadika Mesra, Jalan Bunda Prita nomor 34, nomornya BKK strip 006, tanggalnya 25 Maret 2023, termnya cash, bukti bayar kas keluar, dibayarkan kepada karyawan sejumlah 16 juta. Keterangannya pembayaran gaji bulan Maret 2023, mengetahuinya Rosi. Ya, boleh. Ya, terima kasih Mas Ita, boleh ditulis namanya. Transaksi 14 ini kita masuk ke menu kas dan bank, kas keluar, terus tambah data. Nah, akun kasnya Bank BTN, karena lebih dari 5 juta. Penerimanya karyawan. Ya, karyawan, oke. Terus cek nomornya, ketik BKK strip 006. Tanggalnya 25 Maret 2023. Ya, memonya pembayaran gaji bulan Maret 2023. Kalau udah, kodenya klik 2 kali.
cari akun beban gaji. Karena itu kan pembayaran gaji, jadi ngaruhnya ke akun beban gaji. Nilainya isi sebesar 16 juta. Kalau udah, klik sebesar. Terus rekam. Ya. Coba kita lihat dulu, Kak, jurnalnya, Kak. Tadi yang karyawan. Ya. Ya, itu ya jurnalnya. Beban gaji pada Bank BTN. Batal. Kita langsung ke transaksi yang terakhir, transaksi 15. Tanggal 26 Maret dilakukan pencairan giro akibat transaksi yang terjadi pada 23 Maret 2023. Jadi ini transaksi pencairan giro. Kalau pencairan giro, kalian masuk ke menu kas dan bank, giro keluar, terus klik yang daftar data. Nah, ini kan transaksi yang terjadi pada 23 Maret, adanya transaksi Bank BTN ini. Jadi kalian klik transaksinya. Terus kalau udah, klik giro cair. Oke. Nah, kalau transaksi giro ini, kalian cuman ganti tanggalnya doang. Ganti tanggalnya jadi 26 Maret 2023. Ya, selebihnya nggak usah diapa-apain, pokoknya cuman ganti tanggal aja. Kalau udah, bisa langsung rekam. Ya, coba lihat lagi, Kak, jurnalnya, Kak. Ada nggak? Jurnalnya ke pembayaran utang usaha. Ya, di daftar data. Terus pilih yang cahaya elektronik. Yang PT Plaza Mobil. Ya, di Shift plus F2. Ya, itu jurnalnya. Terus karena transaksinya udah, kita langsung tutup buku akhir bulan. Kalian klik tutup buku, terus pilih yang tutup buku akhir bulan. Kalau ada peringatan pertama, klik peringatan pertama, kalian klik ya. Nah, kalau udah di bagian fasilitas, revaluasi valuta asingnya di unchecklist. Terus proses. Nah, di konfirmasi kedua, kalian klik ya lagi. Maaf Kak, yang pertama tadi peringatan pertama klik apa? Peringatan pertama klik ya. Terus unchecklist revaluasi valuta asing. Terus peringatan kedua klik iya lagi. Peringatan ketiga baru klik tidak. Pokoknya peringatan pertama, peringatan kedua klik ya, peringatan terakhir klik tidak. Sudah deh. Selesai. Udah gitu aja. Pertemuan kali ini kita cuman transaksi bulan Maret. Karena udah selesai semua, saya serahkan ke KP. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kanisa. Oke.